Kembali Anda simak Musik Fiesta. ...103 Radio Salopos Beyond Information. Hai, halo, selamat malam Sobat Salopos. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali saya Indra Saputra menemani Sobat Salopos di luar yang cukup dingin ya Sobat Salopos ya. Apakah juga di malam hari ini di tempatnya Sobat Salopos gerimis? Atau ya baru mendung-mendung kelabu kayak gitu ya. Senang sekali di hari ini, di hari Jumat seperti biasa saya hadir dengan ya musisi, penyanyi, band yang tentunya menemani saya setiap hari Jumatnya. Dan kali ini saya ditemani wanita cantik yang biasanya sih cowok-cowok ya, sekarang perempuan nih Sobat Salopos nih. Saya mau sapa dulu. Selamat malam Tia. Selamat malam. Gimana kabar Tia? Baik, Mas Indra apa kabar? Alhamdulillah baik. Di luar tadi kehujanan juga nggak Tia? Nyampe sini. Nyampe sini pas banget Pas berarti banget. ya. Oh, Parkir terus hujan. Parkir hujan. Terus saya datang ya. Betul. Oke, baik Sobat Salopos, nanti kita akan kupas tuntas tentunya di malam hari ini dengan single-single dari Tia Rima. Satu lagu tadi sudah saya hadirkan sebagai pembuka Sobat Salopos, Dia Jadi Pacar Sahabatku. Wih, tapi sebelum saya mau masuk ke single-singlenya ini Tia ini sebenarnya udah sejak kapan sih kalau dari apa ya, dari vibes lagunya ini sudah kayak lama banget, udah profesional banget, udah kayak ya tahu lah ya ini harus mau arahnya kemana seperti itu. Ini sejak kapan Kalau bisa menjadi singer-songwriternya sejak 2019. 2019 itu udah fokus banget Ya, jadi singer-songwriter. Oke, baik. Terus kemudian sebelumnya udah pernah nyiptain lagu-lagu juga? Nyiptainnya itu mulai 2019. Mulai 2019. Sebelumnya menempuh jalan audisi gitu. Oh, udah Iya. pernah ikut-ikut kayak gitu ya. Oh, oke. Baik. Nah, kalau dari single yang tadi sudah saya putarkan itu ya, Dia Jadi Pacar Sahabatku, ini baru banget berarti. Baru rilis bulan Maret. Bulan Maret. Kalau boleh nggak diceritain ini ceritanya soal apa? Soalnya kan kayak tau nggak sih kalau udah dengerin tuh kayak ngegalau, apalagi cuacanya juga mendukung banget. Betul. Kan? Kayak gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh awalnya Tia buat karena sebenarnya seorang Tia Rima ini awalnya niatnya pengen rehat dulu. Oh gitu. Awalnya. Oke, tapi terus kebablasan. Nah, Nyaman aja. ternyata bablas. Jadi lagu ini sebenarnya Tia tuh memang ngerasa kayak pengen nulis sebuah kisah yang pasti sering sih dialamin banyak anak muda gitu. Kayak kamu baru putus tiba-tiba pacarnya udah jadian sama temannya sendiri. Wow. Itu kan pasti udah umum banget terjadi gitu. Dan menurutku ini adalah tema yang sangat bisa aku sampaikan karena sebelum-sebelumnya mungkin kalau ada teman-teman yang pernah dengar lagu Tia Rima, Tia itu orangnya nggak bisa sefrontal ini kalau nulis lagu gitu. Tapi dengan berjalannya proses ternyata di tahun ini bisa menghasilkan sebuah lagu yang langsung aku pengen ngomong ini gitu. Oke. Dan memang sebenarnya aransemen di lagu ini kalau dibanding dengan lagu-lagu yang lama, ini sangat fresh karena memang sangat beda gitu. Itu sebenarnya ada latar belakangnya yang panjang kalau diceritain gitu. Oh boleh, nggak apa-apa diceritain, saya tunggu sampai 2 hari. Jadi intinya gini, salah satu mungkin kalau teman-teman tahu Mbak Bonita, anaknya Om Kusindratmo, beliau pernah bilang sama saya bahwa Tia, seorang seniman itu suatu saat seluruh aspek hidupnya akan diruntuhkan sama Tuhan. Pasti akan mengalami prosesnya kenapa? Karena itu yang akan membentuk seseorang ini menemukan jiwa senimannya yang sebenarnya gitu. Waktu itu ketika aku dikasih tahu aku masih belum kayak apa sih maksudnya ini maksudnya apa gitu. Belum ngeh gitu. Belum ngeh, ternyata hal itu terjadi ke Tia Rima sejak selesai mini tour pertengahan 2023 sampai pertengahan 2024 kemarin. Peristiwa itu malah justru terjadinya di luar aspek musik ya. Jadi di aspek kehidupan yang lain tapi yang akhirnya nyambung ke musik gitu. Dan itu tuh ngingetin aku sama waktu dulu awal-awal manggung tahun 2019-2020.
saya bertemu salah satu dosen senior isi Solo. Setelah main di atas panggung, beliau panggil saya, Tia kesini sebentar. Saya cuma bisa ngasih satu pesan bahwa seorang seniman itu harus selesai dulu dengan segala kehidupan dia, baik itu di musik maupun di luar musik. Karena seorang seniman itu akan membawa seluruh jiwanya di atas panggung. Jadi ketika kamu mengalami masalah di lain aspek musik pun, itu akan terlihat energimu oleh orang yang menonton kamu. Ketika di atas panggung. Ketika di atas panggung, dan ternyata itu nyambung semua. Maksudnya ketika di tahun 2020-an itulah ketemu dosen tersebut, terus habis itu dipertemukan Mbak Bonita, dan ternyata 2023 diizinkan mengalami. Akhirnya efeknya adalah karena semua aspek hidup ini sudah selesai, kasarannya kan gitu. Akhirnya seorang Tia Rima ini bisa, yang dulunya nggak bisa gamblang bikin lagu, tiba-tiba bisa gamblang gitu. Langsung cul aja gitu terus ya. Kayak meluapkan, kayak emosinya juga beda. Lebih banyak orang yang ketemu Tia sekarang kayak lagumu lebih fresh, kamunya lebih ceria dan lain sebagainya. Dan ternyata ya mau nggak mau, dipercaya nggak dipercaya, seluruh aspek hidup ini memang efek ke perjalanan musik gitu. Betul, jadi kayak berubah gitu ya. Dan pada akhirnya engah atas kata-kata yang sudah disampaikan itu tadi. Ternyata tuh nyambung semua, kayak dipertemukan ya. bapak ini, dipertemukan ini untuk memberi pesan itu, ternyata aku ngalamin di 2023 gitu. Oke, wah keren banget sih, saya agak speechless ini. Oke, berarti ini juga masuk di mini album ya? Iya, jadi bulan Maret, April, Mei ini Tia Rima merilis 3 single yang pada akhirnya kemungkinan antara Juli atau Agustus akan dirilis menjadi mini album. Oh, berarti belum ya. Oke, baik. Nah, tapi inspirasinya Tia ini kalau untuk lagu yang satu ini ya, ini kan tiba-tiba muncul aja gitu ya. Terus kalau saya tanya, mengalami hal pribadi juga seperti Jangan. Tapi enggak lah ya, janganlah ya. Enggak lah ya. Cuman tapi kalau dari teman circle ya ada. Berarti mungkin sempat dengar cerita dari teman terus terinspirasi atas lagu ini. Prosesnya panjang nggak kalau untuk single yang satu ini? Enggak ya, cepat untuk ya? lagunya sebenarnya cepat. Cuman yang lama adalah proses recordingnya, karena kan beberapa teman-teman yang membantu kayak pemain drumnya dan lain-lain itu kan tidak di Solo, dia bekerja di luar kota. Jadi itu yang cukup tertunda, karena aku harus menunggu mereka longgar dulu pekerjaannya, terus baru bisa recording gitu. Oke, berarti timingnya aja kali ya yang harus jadi satu gitu ya. Untuk jadi whole satu lagunya itu yang cukup panjang. Tapi kalau untuk proses kreatif menciptakan liriknya itu ya mungkin 10-20 menit. Oh iya? Iya. Really? Iya, di kamar. Pasti karena aku kalau di rumah selalu bikinnya di kamar. Oke, itu udah dapat nadanya juga. Sudah. Jadi nggak tahu kenapa kalau sekarang metodenya tiba-tiba ya udah aku nyanyi sambil nemu notasi sama liriknya gitu. Kalau dulu berubah-ubah. Dulu ada yang harus notasinya dulu, liriknya dulu gitu-gitu. Oke, keren sih kalau cuman segitu. Wah. Agak kaget juga ya. Biasanya kan kalau orang ya udah sih nulis liriknya dulu, nanti nadanya ya udah belakangan, nanti dipikir-pikir lagi kayak gitu kan. Tapi ini 20-30 menit udah. Iya, jadi kalau ini aku nemu refnya dulu. Oh, malah nemu refnya dulu baru cari verse-nya. Gitu. Oh, oke. Tapi kamu ada rencana nggak sih kalau misal ada nih orang yang ya udah sih, kira-kira mau nggak ya nih Tia mau duet sama saya? Iya. Ya misal ada yang kalau musisi yang sudah ada di industri, dari awal aku nyemplung di musik, aku masih sama pengen sekali berkolaborasi dengan Dipa Barus. Oke. Dia adalah seorang DJ. Sempat gitu nggak? Maksudnya ada komunikasi? Pada akhirnya memang komunikasi belum, karena memang belum satu circle dan belum ketemu, belum ada koneksinya. Cuman kemarin dia sempat bikin kayak dia bikin beat terus mencari orang untuk kayak bikin reels dijadiin satu gitu. Dan akhirnya aku bikin, dan kontenku itu masuk jadi salah satu konten favoritnya dia yang dikasih di sorotan Instagramnya dia gitu. Jadi kayak aku kayak ngomong ke diriku sendiri, ya udah dimulai dari hal kecil dulu. Siapa tahu suatu saat bisa kejadian gitu. Oke, bisa sampai kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah sih, berarti itu udah ada ibaratnya apa ya, kayak lampu hijau lah ya. Kayak aku udah seneng aja bisa bikin. Jadi waktu itu dia bikin beatnya, dia mencari orang kayak ya udah bikin konten aja, bikin liriknya gitu. Terus ya udah aku bikin liriknya, ngikutin beatnya dia gitu. Berarti itu liriknya itu dari
dirimu sendiri berarti ya. Jadi Dipa Baru cuma bikin beatnya gitu. Kita followersnya dia boleh bebas mau bikin liriknya seperti apa gitu ya. Oke. Baik, mungkin Sobat Salopos yang juga penasaran sama Tia Rima ini, boleh loh Sobat Salopos tanya-tanya soal lagu-lagunya dan juga mini albumnya yang nantinya akan dirilis berapa bulan lagi? Juli atau Agustus. Beberapa bulan lagi berarti. Sedang proses Sobat Salopos ya. Boleh bertanya-tanya di 081226103103. Nanti saya juga akan kembali bertanya sama Tia Rima ini soal single-single yang lainnya. So stay tune, kita ke jeda iklan terlebih dahulu Sobat Salopos. Tetap bersama kami di Musik Fiesta. Royal Saset yang 1000 bikin baju selalu wangi. Royal Saset yang 1000 beli 3 gratis 1. Wangi mewah gak ada duanya, cuma Royal Saset yang punya. Wangi awet gak kemana-mana, cuma Royal Saset yang punya. Royal Saset yang 1000 bikin baju selalu wangi. Royal Saset yang 1000 cukup 1 wangi selalu. Royal Saset yang 1000 bikin baju selalu wangi. Royal Saset yang 1000 beli 3 gratis 1. Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Nggak pede. Baby. Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya. Kelihatan ya risihnya. Biar nggak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Harsh Protect Naturals Daun Sirih. Bedanya dari pembalutku apa? Jelas beda. Harsh Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protectionnya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent hambat bakteri penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu nggak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar nggak risih-risih lagi. Oke. Baby, aku udah ready nih. Wih, sudah pede lagi Ya ya? iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi. Harsh Protect Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day. Duh, kenapa sih ini? Macet banget. Mana hujan angin, deras banget lagi. Kayaknya ada pohon tumbang dari depan. Mending kita cari tempat buat nepi dulu. Gak usah lah, kelamaan tau. Serem tapi ini hujannya. Daripada risiko, mendingan kita nepi dulu deh. Udah, tenang aja. Awas, pohon tumbang! Cuaca ekstrim masih mengancam. Waspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Jangan memaksakan diri berkendara saat hujan deras dan angin kencang. Selain itu, hindari berteduh di bawah pohon atau melintas di wilayah yang banyak pepohonan karena dapat membahayakan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Radio Solo Pos Beyond Information. Kembali Anda simak Musik Fiesta. ...103 Radio Solo Pos Beyond Information. Masih bersama saya Indra Saputra dan juga Tia Rima. Yes, kalau lagu yang tadi sudah terplay di awal, saya masih agak penasaran dengan Dia Jadi Pacar Sahabatku ya. Karena ini tuh kayak ini gak sih, mewakili orang-orang yang it's zaman now gitu gak sih. Kalau misalkan orang-orang yang memang bener-bener apa ya bisa mewakili banyak hati orang-orang yang gimana ya, susah move on maybe karena udah
ya udah sih kalau udah sama sahabat atau temannya ya udah tinggalin aja. Kalau orang-orang yang ini ya udah biasa. Tapi kalau dengar dari lirik dan juga lagunya kayak gitu nggak sih? Iya nggak sih? Bener, jadi sebenarnya 3 lagu yang dia rilis di Maret, April, Mei ini sebenarnya kan akan menjadi sebuah mini album yang bertajuk Perayaan Patah Hati. Wih. Yang dimana sebenarnya melalui mini album ini Tia Rima tuh pengen bikin point of view dari patah hati itu bukan di fase sedihnya, tapi di fase sudah lewat fase sedihnya gitu loh. Jadi sudah di fase move onnya. Kenapa meskipun judulnya sedih-sedih semua nih, ada selingkuh, ada dia jadi pacar sahabatku, tapi vibes-nya kenapa ceria semua? Karena melalui mini album nanti seorang Tia Rima ini ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengalami patah, menurutku nggak cuma tentang cinta. Kayak kita apapun ya, entah tiba-tiba dikeluarin dari tempat kerja atau apapun itu, sebenarnya kan kebanyakan dari kita nih kalau kita udah patah, kita ngerasa kayaknya nggak bisa ngelanjutin hidup lagi deh. Kayaknya ya aku bisa hidupnya cuma sama dia gitu-gitu. Terus kayak hidupku akan settle ketika aku cuma kerja di tempat kerja ini gitu. Tapi sebenarnya proses hidup itu ya ketika sudah patah, ketika kita bisa move on, kita tetap bisa happy kok after itu gitu. Iya. Cuman prosesnya, penerimaannya itu yang kadang nggak semua orang bisa gitu kan. Betul, tergantung penerimaan personality-nya ini. Oke, baik. Nah, Tia ini juga asli Solo ya? Asli Solo. Saya juga pengen tahu dong, awal mula masuk ke dunia industri musik sendiri itu seperti apa sih? Itu kan pasti dari awal kan kayak ada nggak sih kayak semacam ada nih beberapa orang yang memang dulunya nggak pengen jadi musisi. Ada juga yang ya udah sih dari kecil pengen sih bercita-cita, ada kan sebagian yang seperti itu. Kalau dari Tia Rima sendiri ini awal proses masuknya ke industri musik seperti apa? Kalau awal tuh sebenarnya sudah dari umur 3 tahun sebenarnya udah kerasa. Kayak seorang anak kecil umur 3 tahun lihat waktu itu ada almarhum Glenn Fredly, dia main gitar di TV. Aku tuh masih ingat banget kejadiannya. Aku tuh lari ke TV, aku nyentuh layar TV, dan aku cuma bilang, Tuhan kalau gede aku mau jadi kayak gini. Itu umur 3 tahun. Terus nah, karena kalau boleh sedikit cerita, aku tuh kan selisihnya jauh banget sama kakak-kakakku. Jadi aku terlahir ketika usia papa mamaku sudah cukup lanjut. Jadi selisihku sangat jauh sama kakak-kakakku, 13 tahun sama 15 tahun. Terus waktu kecil itu ketika aku lihat Indonesia Idola Cili. Terus kayak misal di RCTI itu kan ada musikal yang tiap akhir tahunnya dia penyanyi-penyanyi pada kumpul gitu-gitu kan. Iya. Itu pasti aku selalu kayak di dalam hati, Tuhan aku pengen kayak gitu. Cuman aku sadar bahwa karena orang tuaku sudah lumayan berusia, nggak mungkin aku merepotkan mereka untuk ngantor aku ke Jakarta dan lain-lain. Betul. Akhirnya mimpi itu aku bukan kubur sih, kayak sempat aku lupakan dulu gitu ya. Akhirnya aku salurinya ketika sekolah, mungkin aku ikut band gitu-gitu. Tapi SMA sempat berhenti. Pada akhirnya kuliah itu sempat aku nggak mau main musik lagi sebenarnya, karena kuliahku bukan bidang seni. Kuliahku adalah bioteknologi pangan. Jauh ya. Ya, yang dimana kehidupan sehari-harinya kan praktikum terus kan. Jadi aku sempat melupakan itu. Cuman tiba-tiba tuh ada satu temenku yang kayak, ya kamu bisa main musik nggak gitu. Terus aku bisa main gitar. Awalnya aku belum pede buat nyanyi gitu. Terus akhirnya aku main gitar. Aku terselamatkan karena dia. Jadi kuliahku selamat karena temanku ngajak main musik lagi gitu. Terus akhirnya tiba suatu ketika aku sudah lulus, jadi aku belum wisuda, tapi sudah selesai sidang skripsi. Tiba-tiba temanku tuh ngirimin ada flyer waktu itu acaranya Backcraft sama Ami. Di Yogyakarta. Mereka ngadain coaching klinik. Dan akhirnya aku milih kelas vokal. Aku pikir temanku akan datang karena dia juga vokalis juga gitu kan. Ketika aku datang ke lokasi, aku nggak kenal siapa-siapa. Nggak ada. Pada akhirnya sendirian ke sana. Dan ternyata itu adalah momen dimana aku bisa bilang Tuhan mengembalikan panggilan bermusik itu ketika akademisku udah selesai gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ada momennya. Jadi aku ikut kelas vokal. Kelasnya belum mulai, tiba-tiba pelatihnya tuh bilang, coba deh kalian semua tutup mata, tanyain ke hati kecil kalian, kenapa kalian bisa sampai di tempat ini dan kenapa kalian ngambil kelas ini. Dan yang terjadi di aku adalah ketika aku tutup mata, kayak memoriku tuh ke flashback semua dari aku umur 3 tahun.
Oke, Dari yang umur 3 sempat tahun. tertunda Ya, itu yang tertunda tadi. terus aku umur 8 minta diajarin kakakku main gitar dan itu tuh kayak film di kepala tuh loh keluar semua. Terus akhirnya di situ aku kayak oke, kayaknya memang panggilan hidupku udah nggak bisa tak tolak lagi gitu, Ditahan karena lagi udah nggak gitu, bisa, nggak karena balik lagi kayak misal kuliah kita 4 tahun gitu, ibarat kita nggak cocok sama mata kuliahnya masih bisa bertahan 4 tahun. Cuman aku mikir kalau pilihan hidup nggak ada masanya. Kalau aku tidak mengusahakan ini sekali dalam hidupku, mau gimana gitu. Akhirnya pulang dari situ, aku telepon mamahku, dengan aku ngetik nomornya aja aku geter, aku nangis, aku bilang, "Mah, Tia mau jadi musisi." Mama nggak jawab panjang, mama cuma bilang pulang ke Solo. Oh iya. Ya. Oke. Oke, terus pulang, singkat cerita, di ruang tamu itu aku inget banget, agak jam 6 ke atas lah malam gitu. Ditanya kenapa mau jadi musisi, bla 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 bla, aku cuma bisa jawab, aku nggak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang aku kayak dibalikin ke relnya, bahwa kayak hatiku tuh ngerasa ya ini gitu, jalan hidupku tuh ini. Terus mamahku tuh tidak memberikan restu, apalagi papahku waktu itu. Cuman aku cuma bilang gini ke mamahku, Tia tidak pernah tahu proses ini akan lama atau sebentar, tapi yang Tia janjikan adalah Tia tanggung jawab dari hari ini sampai nanti selesai, aku bilang gitu. Terus ternyata memang musik adalah panggilan hidup dan prosesnya magis sampai sekarang gitu. Magicnya banyak banget. Banyak banget ya, apalagi dengan ya orang tua yang awalnya tidak mendukung. Ya Dan kan? tapi sekarang justru mamah, terutama kalau papa juga udah merestuin. Tapi paling berbeda tuh mamah, kayak mamah tuh bisa ngomong bahwa Tia jangan ninggalin musik ya. Bu ya? Iya. Oke, dari yang dulu beliau kayak ini gimana masa depan anakku dan lain sebagainya gitu. Tapi karena mamah ya dia kurang lebih tahu tapi nggak tahu detail tentang perjalanan musikku gitu. Tapi beliau bisa bilang jangan pernah meninggalkan musik. Keren. Nggak tahu ya ini kenapa sih saya agak-agak tertegun memandang. Oke, berarti kalau ada satu artikel yang saya baca ini, ternyata Tia ini juga identik atau khas di setiap panggungnya itu bawa gitar akustik dan juga mawar merah. Betul. Oh, berarti kalau setiap manggung ada mawar merahnya? Ada, bahkan di gitar itu aku tempel ada bunga mawarnya gitu. Jadi kayak dibawa. Iya, aku seringnya bawa. Jadi setiap mau manggung, kalau nggak kepepet banget waktunya kejar-kejaran gitu, pasti aku selalu beli bunga mawar merah. Kenapa mawar merah? Kenapa nggak mawar hitam? Jadi gini sebenarnya kalau secara pribadi aku tuh sukanya mawar putih. Cuman kan yang identik disukai oleh orang-orang adalah mawar merah. Dan kenapa mawar merah? Karena kalau mau disambungin ke filosofinya, karena mawar itu kan terlihatnya bunga yang indah ya. Betul. Tapi sedangkan dia banyak durinya. Kalau kita nggak, dalam tanda petik, kalau kita nggak kenal dia, kita nggak pegang dia, kita nggak akan pernah tahu ternyata nggak cuma ada warna yang indah, ada rasa sakitnya. Jadi kalau aku mengibaratkan ke Tia Rima, ya Tia Rima itu di atas panggung dengan segala prosesnya dia gitu. Karena aku selalu bilang bahwa kenapa Tia Rima ini mati-matian memperjuangkan sebagai musisi gitu, meskipun nggak mudah dan struggle-nya kayak gitu, karena yang ngalamin kayak Tia itu nggak cuma Tia, maksudnya kayak banyak anak muda yang punya mimpi besar tapi mereka kayak aku nggak punya backup finansial nih, aku nggak punya koneksi nih, kayak mereka meragukan diri sendiri gitu. Meragukan diri sendiri dan mereka kadang kayak menyerah sebelum mereka memulai gitu. Benar. Dan melalui Tia Rima menurutku adalah Tia Rima ini sama loh kayak kalian, tapi Tia Rima juga bisa ditakdirkan Tuhan menjadi salah satu sosok yang dipakai untuk encourage kalian bahwa kita sama. Aku tidak punya koneksi di musik. Bahkan dari ketika aku memutuskan menjadi musisi tanpa restu itu tadi, aku tidak ada backup finansial sama sekali. Karena memang aku sengaja kayak, ya ini keputusanku. Aku tidak boleh merepotkan orang tua. Karena aku sudah bilang aku tanggung jawab. Ternyata bisa loh gitu. Jadi kayak setiap di atas panggung, hal yang selalu aku sampaikan adalah yang khusus anak muda. Fokusnya memang mengerucutnya ke anak muda. Karena ayo, maksudnya aku tuh cuma salah satu contoh nyata yang bisa kok. Makanya aku selalu ngomong bahwa apapun latar belakang kalian, apapun, jangan pernah takut buat ngelangkah aja, buat wujudin mimpi kalian gitu. Karena bisa kok gitu loh. Bisa, yang penting mau nyoba aja. Gitu. Dan tahu bahwa niatmu benar, nggak ngerugiin kamu, nggak ngerugiin orang lain,
tujuanmu baik, pasti kayak aku selalu bilang bahwa Tuhan semesta dan sesama tuh pasti membantu. Oke, Pasti. luar biasa. Berarti dalam proses kita harus menyertakan Tuhan di dalamnya ya, pasti Iya, aku harus selalu dong. bahkan maksudnya aku nggak pernah mengerucutkan pada satu kepercayaan. Aku cuma selalu bilang ke anak-anak muda bahwa Betul. kalian cukup sesederhana percaya ada sosok yang menciptakan kita. Udah. Betul. Kalian nggak perlu yang berdoa kusuk kayak apapun, sekedar ngobrol aja kayak jalan, Tuhan aku punya mimpi gini, aku pengen gini, Tuhan bisa nggak berkatin aku? Karena segala mimpiku di musik Mas itu sesimpel aku ngomong aja sama Tuhan gitu, ngomong di jalan, ngomong kayak pernah dulu. Jadi ini jadi cerita panjang nih. Oh nggak apa-apa. Karena menarik banget sih, saya agak speechless dengan cerita yang memang menurut saya tidak hanya sekedar menciptakan sebuah lagu, tetapi ini adalah sebuah inspirasi bagi kaum anak-anak muda yang zaman now kan. Karena orang-orang zaman now ya, terkhusus juga teman-teman saya yang maybe lebih muda dari saya ya, itu banyak loh yang apa dikit udah baper, apa dikit menyerah, apa dikit yang waduh ya udah sih aku bakal nggak mau lanjutin apa yang pengen aku cita-citakan kayak gitu. Nah ini sangat menginspirasi banget sih. Oke, jadi, bisa lanjut. Ceritanya pernah aku mau berangkat kerja, terus aku tuh lihat ada baliho pertunjukan festival gitu. Tuh. Yang bikin bukan orang Solo kayaknya, Jakarta atau mana. Terus ada salah satu musisi yang aku sering dengerin di situ. Itu di lampu merah. Aku cuma bilang gini, Tuhan, bisa aku boleh nggak suatu saat aku pengen juga main di festival, karena pada tahun itu aku belum pernah main di festival nasional sama sekali. Terus aku mikirnya kayak, ya mungkin Tuhan akan mengizinkan, tapi prosesnya lama kali, aku mikir gitu. Itu aku sempet juga gambar di buku, aku sukanya memvisualkan, kayak aku gambarin di buku, aku pengen stage-nya gini, aku pengen main di sini gini. Singkat cerita itu kalau aku nggak salah ingat aku bikinnya tuh bulan Mei. Agustus tiba-tiba aku dihubungin sama temanku musisi juga di sini. Tia, aku boleh nggak minta profile kamu, minta red card kamu? Ini ada yang mau kayak, maksudnya kayak menyeleksi gitu loh festival. Aku nggak tahu festival apa. Tak kirim. Terus masnya tuh bilang, tak tanya kan, Mas ini acara apa? Solo Batik Musik Festival. Aku pikir Solo Batik Karnaval kan kalau after acara ada panggung kan. Oh oke. Aku nggak cek Instagramnya nggak apa. Tiba-tiba aku dihubungin lagi. Tia, ini kayaknya tanggal 1 atau 2 Oktober kamu kosong nggak? Kayaknya kamu lolos. Tapi masih diseleksi. Oh kosong Mas di 2 tanggal itu, aku bilang gitu. Singkat cerita, tepat di hari ulang tahunku. Wih. Masnya ngechat aku, Tia kamu lolos, kamu main di tanggal 2 ya. Wih. Tak cek mantap. dong. Yeah. Tak cek apa namanya Instagram acaranya. Yeah. Aku share ke teman-teman yang bantuin aku player juga. Guys, ini kita main di sini. Aku kaget Mas bukanya itu. Ternyata yang bikin adalah IO Bandung, tapi promotornya Jakarta. Dan ternyata itu adalah festival nasional. Wow. Solo Batik Musik Festival tahun 2022 itu. 22 atau 21? 22 kayak deh, 22. Dan itu line up-nya Rizky Febian, Hi-Fi, Tiara dan lain sebagainya. Wah, berarti dirimu jadi open. Nah, ini ada ceritanya lagi. Oh, ada terus, lagi. Oke. Terus abis itu basisku ngechat di grup. Mbak Tia, ini kok acara festival gede banget. Terus aku bilang, aku juga nggak tahu guys. Aku pun nggak ngerti karena aku belum pernah punya sejarah aku main di festival. Sedangkan aku dikurasi, tiba-tiba aku lolos kan hal yang Iya. aku belum pernah punya pengalaman di festival gitu. Singkat cerita, sebenarnya aku nggak opener awalnya di hari kedua, nggak opener. Bahkan fotograferku, aku sempat jadi fotografer yang biasa bantu aku tuh mau persiapan nikah, jadi aku minta tolong orang lain. Tapi tiba-tiba orang lain yang mau bantu aku ini cancel hamin berapa hari gitu. Akhirnya aku harus menghubungi lagi kayak, Mas kepepet nih, bisa nggak bantuin? Itu hamin 3 atau hamin 2. Ya udah ya, tak bantuin. Awalnya aku nggak pernah tahu rencana Tuhan tuh apa. Kenapa kok tiba-tiba fotografernya nggak bisa? Terus yang awalnya aku harusnya main setelah Juicy Lucy, terus aku jadi opener, gitu-gitu. Ya udah, maksudnya kayak ya wis lah, Tuhan pasti punya rencana gitu. Bener, aku naik. Jamku main itu mundur setengah jam dari jadwal aslinya. Jadi cuma selisih 15 menit dari open gate. Dan di belakang panggung, aku sama talent koordinatornya udah diginiin, Tia nggak usah ngarepin penonton ya, karena hari kemarin musisi lokal yang jadi opener nggak ada yang nonton. Aku di situ nggak apa-apa, maksudnya aku nggak mau taruh ekspektasi apapun gitu loh. Aku bilang ke teman-teman kayak, udah kita bikin portofolio aja,
kita main buat kita semaksimal mungkin. Naiklah ke atas panggung. Itu benar-benar jam 1 open gate, jam 1.15 aku main. Di lagu pembuka mau masuk lagu pertama itu drummerku masih nyimpen videonya. Tiba-tiba tuh orang pada maju semua nonton. Oh iya. 50 orang lebih, Mas. Oke. Dan di situ aku cuma kayak ditegur sama Tuhan bahwa kamu dari kemarin berpikir bahwa ketika kamu menjadi opener musisi nasional, kamu akan mendapat masa nih. Tapi ketika kamu tak jadiin opener, kamu akan ngerti pertumbuhanmu udah sampai mana. Iya. Ternyata ada orang yang nonton dan mereka stay. Oke. Dan bahkan ada satu orang, dia dari Bandung, dia kuliah di sini, dia bawa adiknya. Dia satu-satunya orang yang berdiri dari awal sampai akhir nyanyiin lengkap laguku dari awal sampai akhir. Oh iya. Oh. Dan aku nggak ngerti dia tahu aku dari mana. Ternyata setelah aku ngobrol sama dia dengerin ternyata. Okay. Dan masalah fotografer tadi, aku baru sadar ketika setelah selesai panggung, kita foto satu tim, dan ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang nemenin dari aku nggak dibayar sama sekali. Orangnya masih sama sampai aku festival. Jadi aku juga bantuin semua. Terus aku bilang sama temanku yang fotografer, mungkin kalau orang yang tak minta ngefoto kemarin nggak ngebatalin, aku nggak akan tahu maksud Tuhan tuh apa. Dan kamu dipakai lagi buat bantuin aku. Dan ini semua timku adalah tim yang sama dari awal. Jadi aku kayak, oh ternyata dari semua kejadian tuh ada maknanya. Iya. Jadi kayak, oh itu salah satu momen yang kayak buat aku jadi tanda bahwa ya memang di musik gitu. Bahkan seorang papaku aja ketika dia tahu acaranya kan dia nggak tahu aku main di situ. Gak tahu. Oh iya, berarti di awal dirimu mau tampil itu nggak bilang. Aku cuma bilang sama mama, aku bakal main di Mangkunegaran, tapi nggak tahu eventnya apa kan. Lewatlah mereka berdua di Mangkunegaran, papaku bilang, loh ini yang main anaknya Sule, dia bilang gitu kan, ada Rizky Febian gitu. Ini gede nih acaranya gini. Mamaku bilang, anakmu main di sini. Dan di situ kalimat papaku cuma, oh dia sudah sejauh ini ya. Kayak nggak percaya gitu atau iya karena memang karena aku kalau di musik struggle-nya nggak pernah cerita gitu kayak ya udah gitu. Ya udah jalanin aja gitu ya. Jadi papa aku tiba-tiba tahu aku main di situ kayak oh udah sejauh ini. Kayak gitu. Jadi banyak hal magis sih Mas di musik. Iya sih. Keren sih kalau menurut saya perjalanan itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Enggak banget sih. Jadi kayak pasti ada step by stepnya, cobaan dan lain sebagainya. Wih keren sih. Nanti saya mau tanya-tanya yang lain sih karena ini juga mungkin anak-anak muda yang juga lagi dengerin ya. Ini sangat menginspirasi banget nih Sobat Solopos. Nah juga boleh bergabung ya di 081 22 6 103 103. Saya akan kasih jeda iklan berikut ini Sobat Solopos. Stay tune bersama saya Indra Saputra. Dari bahan aktif tumbuhan baru, ekonomi natural pencuci piring dari tumbuhan pertama di Indonesia. Ekstrak alami jeruk nipis berpadu dengan lemon, bebas tuntas lemak dan minyak seketika, dengan busa melimpah dan lembut di tangan. Bersih seketika tanpa sisa sabun. Antibakterial alaminya baik untuk cuci buah, sayur, dan peralatan bayi. Ekonomi natural baru. Bersih alami, lembut di tangan. Wingscare. Ekonomi pencuci piring, busanya banyak dan ada di tangan. Ekonomi pencuci piring, solusi cuci piring cuma ekonomi pencuci piring. Bersih dan kesat, lemaknya pasti tuntas. Solusi cuci piring cuma ekonomi. Saatnya rileks di malam hari bersama 103 Radio Solopos dalam Selekta Malam. Bosan di rumah lagi sendirian, papa sibuk, mama arisan, gak ada lagi yang bisa jadi perhatian. Lagu-lagu pilihan Radio Solopos akan menjadi teman baik Anda. Anda pun bisa berbagi salam atau memilih lagu-lagu kesayangan Anda. Selekta Malam dari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Hanya di 103 Radio Solopos.
Radio Solo Pos, Beyond Information. Kembali Anda simak Musik Fiesta. ...103 Radio Solo Pos Beyond Information. Masih bersama saya Indra Saputra dan juga Tia Rima. Tia, ini ada yang gabung sih di WhatsApp, tapi ini harus dijawab ini pertanyaan. Oke. Ini serius ini. Ini dari siapa? Saya nggak ngerti. Ini nomornya belakangnya 85884. Kalau dari nickname WhatsApp-nya sih Pak Hartono ya. Pak Hartono. Selamat malam Dik Tia Rima. Ini apa yang menciptakan dan menyanyikan lagunya Ngamen 5? Itu kakak saya. Kakak yang mana? Kalau iya minta dinyanyikan lirik lagunya dong. Ya kebetulan kakak saya itu yang nyanyi. Bukan ya? Bukan. Bukan ya. Jadi Tia Rima ini baru menciptakan 3 single di tahun ini ya. Betul. Tapi yang sebelumnya udah ada album. Kita akan fokus ke single-single yang baru ini ya Pak Hartono ya. Jadi nanti bisa tanya mengenai single-singlenya boleh ya. Oke, tadi single yang dia jadi pacar sahabatku. Sekarang saya mau tanya tentang single yang selingkuh. Ini juga ekspresinya juga langsung beda ya. Langsung set. Selingkuh. Ini juga waktunya singkat juga untuk menciptakan lagu ini. Ya, jadi lagu selingkuh ini sebenarnya kan tidak ada sebenarnya awalnya. Oh. Cuman lagu ini harus aku produce untuk bisa memenuhi jumlah 3 lagu itu tadi. Karena minimal ya. Karena memang aku pengen bikin rangkaiannya kan ya minimal 3 sampai 4 lagu. Lah ya. Tapi terus, ini inspirasinya dari lagi-lagi kisah yang maksudnya aku kayak riset ya. Kayak banyak banget kan yang tentang perselingkuhan itu kan sangat umum dan kadang awam untuk dibahas padahal banyak yang ngalamin gitu. Betul. Dan sebenarnya judul selingkuh itu tidak ada di lirik sebenarnya, kata selingkuh itu. Di dalamnya? Nggak ada. Oh, belum saya putar, nanti akan saya putar sih. Nggak ada sama sekali. Jadi kenapa dengan frontal aku bilang judulnya selingkuh, karena biar orang lebih mudah paham aja lagu ini tentang apa gitu. Tapi memang tentang perselingkuhan. Oke. Kayak di mana lebih detailnya ceritanya adalah di mana kita punya pasangan, dia itu berselingkuh tapi kitanya maafin terus. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang menurutku tidak sehat dalam sebuah hubungan. Oke. Kayak buat aku sendiri ya, nggak tahu kaum yang lain ya, tapi kalau untuk aku, kalau sudah relationship sudah menyentuh kata selingkuh, itu udah kayak aku tidak akan memberikan kesempatan kedua gitu. Tapi mundur aja gitu. Mundur aja, tapi banyak juga di circleku yang kayak dia itu memberikan kesempatan terus, tapi yang diberi kesempatan ini mengulang terus. Beda cerita kalau udah dikasih kesempatan terus dia udah nggak melakukan gitu, nggak apa-apa ya. Tapi ternyata banyak juga yang mengalami dia ngelakuin kesalahan dan diulang terus. Dan menurutku itu tidak hanya di pacaran, rumah tangga pun banyak yang seperti itu. Yang mereka bertahan dalam tanda petik hanya untuk anak. Iya. Padahal somehow itu tidak sehat untuk anaknya malahan. Gitu. Betul. Malah jadi korban. Jadi korban. Oke, baik. Berarti ini juga dirilis resminya bulan kemarin atau selingkuh bulan kemarin. Bulan kemarin. Oh, baru banget berarti. Baru. Oke. Berarti ini juga salah satu lagu yang baru banget ya Sobat Solo Pos, dan ini proses recordingnya juga sama ya, dibantu sama teman-teman yang lain. Iya, yang ini iya betul. Sama ya. Cuma dibantu 2 orang yang ini. Oh, yang ini 2 orang. Cuma dibantu drum sama bass aja. Oke, kalau gitar dirimu sendiri? Iya, aku sendiri. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Solo Pos yang pengen bertanya-tanya boleh langsung aja ya. Kalau untuk penciptaan lagu tadi sudah terjawab. Yang Ngamen 5 bukan ya Pak ya? Mohon maaf lahir batin ini Pak. Kebetulan bukan. Nah, kali aja nanti dia ini menciptakan Ngamen 10. 9 dulu lah. 9. Ngamen 9. Nah, berarti ini juga merupakan salah satu lagu yang
ya ibaratnya adalah sebuah hubungan yang toksik juga nggak sih? Atau Dan sebenarnya aku pengen speak up aja lewat lagu ini bahwa ketika kamu sudah tahu itu toksik, kamu harus bisa mengakhiri gitu. Oke, berarti kita harus berani mundur ya? Menurutku iya. Harus stop. Iya, gitu ya. kalau udah sekali 2 kali dimaafin, tapi apalagi tentang selingkuh yang menurutku udah angkat tangan. Red zone sekali itu. Go on aja. Udah deh. Oke, baik. Nah, kalau yang satunya saya belum sempat ngebahas mengenai lagu yang tak pernah punya waktu berdua. Kalau yang ini kan sebenarnya kalau dari judulnya ya, kalau jadi judulnya berarti mereka udah jalan, betul. Tapi nggak pernah bareng-bareng. Betul. Gitu. Statusnya doang. Statusnya doang. Kan banyak banget kayak zaman sekarang orang yang selalu terburu-buru sama lingkungannya untuk udah punya pacar belum? Gini-gini, bahkan temenku ada yang sesimpel ya udah sih pacaran aja gitu. Padahal menurutku esensi pacaran nggak cuma kayak gitu. Betul. Nah, akhirnya kan ada juga orang yang pada akhirnya statusnya punya pacar tapi sebenarnya dia masih pengen sendiri gitu. Akhirnya dia nggak punya waktu buat pasangannya dia karena sebenarnya dia memang belum pengen pacaran gitu kan. Dan aku pengen mewakili itu gitu. Oke. Dan ini juga menarik nih Sobat Salopos ya. Ini di lagu ini juga dia ciptakan sendiri dan dengan waktu singkat juga. Iya, jadi sebenarnya lagu Tak Pernah Punya Waktu Berdua ini pernah aku rilis di Desember tapi versi live-nya. Jadi 1 kali take. Oh. Tapi belum di-record ya, Jadi sudah di-record tapi live. Jadi no cut. No cut ya. Dan cuma aku main gitar aja. Terus akhirnya aku bikin versi ada instrumentalnya hanya gitar dan drum. Dan kenapa cuma gitar dan drum? Karena itu ada latar belakangnya. Jadi aku pengen dari 3 lagu ini Tak Pernah Punya Waktu Berdua ini menjadi salah satu lagu yang bikin telinga kita istirahat dulu. Karena kan yang awal udah full band, yang satu juga ada bassnya dan lain sebagainya. Tapi selain itu latar belakang personalnya kenapa cuma gitar akustik dan drum akustik aja. Dan drum akustiknya pun alat pemukulnya bukan yang stick itu. Jadi yang dia kayak brass itu. Karena aku tuh pengen pendengar tuh ngalamin experience di mana dulu awal banget aku manggung tuh cuma ditemenin sama drummerku doang. Dan itu setnya set sederhana, bukan set yang full drum akustik gitu. Dan aku pengen teman-teman yang dengerin tuh bisa ngalamin vibes itu gitu. That's why cuma gitar dan drum akustik set sederhana. Banyak teman-temanku yang kayak menentang itu gitu kayak kamu pakai drum kenapa nggak pakai bass dan lain sebagainya. Aku tipikal orang yang nggak aku punya latar belakang lah untuk hal itu dan aku kekeh dengan itu gitu. Dan ternyata benar lagu ini menemukan jodohnya. Beberapa hari yang lalu dia dalam 1 hari di stream lebih dari 650 kali stream dalam 1 hari dan itu tanpa promosi sama sekali. Jadi kayak aku akhirnya say thank you ke teman-temanku yang bantuin lewat lagu ini bahwa ya udah berarti memang lagu ini energinya sudah menemukan pendengarnya masing-masing gitu. Benar. Berarti intinya adalah bahwa 3 lagu ini dengan vibes yang beda-beda gitu ya. Oke deh, saya penasaran sih dengan lagu Selingkuh ini. Saya pengen dengerin dulu ya Tia ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan Sobat Salopos masih saya tunggu kebersamaannya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh saya tunggu di WhatsApp ya. Sayangnya ketika ku jatuh cinta malah kau mendua, mainkan hatiku, lukai perasaanku. Bila jatuh cinta seberat ini, tak akan pernah ku coba lagi berat hati ini.
Radio Solo Pos, Beyond Information. Kembali Anda simak Musik Fiesta. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Menit terakhir Sobat Solo Pos ini di segmen terakhir saya ngobrol-ngobrol sama Tia Rima yang tentunya dengan lagu-lagunya benar sih tadi yang sudah dijelaskan. Ini yang mau dinyanyiin lagu apa? Apa ya yang belum tadi di play? Yang belum Tak Pernah Punya Waktu Berdua. Oke, mungkin itu aja. Oke, ini di refrainnya atau satu lagu? Enggak, paling cuma first sama rest First doang. aja. Oke. Baik, Sobat Solo Pos, penasaran suaranya Tia secara live seperti apa? Akapela ya. Boleh. Oke. Ini dia Tia Rima Tak Pernah Punya Waktu Berdua versi live-nya. Semesta beritahu padanya, aku pun butuh waktu bersama. Berbulan-bulan jalani cinta, tak pernah punya waktu berdua. Kita ini apa mengapa kau biarkan aku sendirian saja, tak bersamamu. Katanya cinta, tapi ini apa? Yeay, tepuk tangan dong. Yeay. Keren banget ternyata versi live-nya ya. Ini harusnya tadi dikasih -1 ya biar satu lagu satu ya lagu kan? ya live. Live ya. Oke, thank you ya Tia ya Terima sudah kasih, Mas menemani saya di Music Fiesta malam hari ini. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan udah keluar yang bukan mini album ya kan, albumnya yang gede ya kan, yang nanti siapa tahu ngajakin duet siapa atau segala macam, langsung kesini lagi. Siap. Ya. Langsung calling Mbak Lia. Boleh ya, boleh nggak promo? Boleh. Terus terakhir ini di Solo ada jadwal show di mana aja atau mungkin di luar Solo deh, boleh? Kebetulan Tia Rima ini baru proses kurasi untuk salah satu pertunjukan kesenian yang cukup besar di Jogja. Aku belum berani sebut dulu karena masih proses kurasi. Jangan. Jadi memang doakan saja kalau itu lolos, kemungkinan antara Juni sampai range-nya Juni sampai Agustus sih. Itu nggak tahu aku dapat jadwal yang mana gitu. Oke. Sip, thank you untuk Tia, dan sekali lagi boleh share akun Instagram. Oh ya, teman-teman yang ingin mengetahui aktivitas Tia Rima, mungkin kapan manggungnya atau kapan rilis lagi gitu, teman-teman bisa cek di Instagram karena sering banyak yang salah nulis Tianya. Jadi aku harus eja TIYA RIMA Tia Rima. Kalau di Instagram digabung ya? Iya, digabung. TIYA-RIMA. Kalau di YouTube juga teman-teman bisa tinggal ketik aja Tia Rima, pasti udah keluar YouTube musiknya. Semua ya. Oke. Baik, nanti ini juga bakal diupload di YouTube kok. Tenang aja. Nanti bisa ditonton lagi. Siap. Ya. Oke, Sobat Solo Pos, sampai di sini perjumpaan kita di Music Fiesta, dan thank you banget Tia udah mampir ke Radio Solo Pos. Dan tentunya hati-hati di jalan. Masih hujan nggak sih? Enggak ya? Semoga udah terang ya. Oke, thank you ya. Terima kasih. Sukses untuk single-singlenya, sukses juga untuk show-nya nanti, dan kali aja nanti pas dirimu lagi show aku yang MC ya. Iya, kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Siapa tahu ini ucapan ini menjadi doa. Bener. Lagi, kan? Siapa tahu kita ketemu di event. MC-nya Mas Indra, aku ngisi, gak ada yang tahu. Siap. Amin gak sih? Amin. Thank you Tia ya. Terima kasih. Sudah mampir ke Radio Solo Pos, dan lagu yang belum saya putarkan. Ini dia Tak Pernah Punya Waktu Berdua. So, stay tune terus di 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Semesta beritahu padanya, aku pun butuh waktu
Berbulan-bulan jalani cinta, tak pernah punya waktu berdua. Kita ini apa mengapa kau biarkan aku sendirian saja, tak bersamamu. Katanya cinta, tapi ini apa? Berbulan-bulan jalani cinta, tak pernah punya waktu berdua. Kita ini apa mengapa kau biarkan aku sendirian saja, tak bersamamu. Katanya cinta, katanya cinta. Kita ini apa mengapa kau biarkan aku sendirian saja, tak bersamamu. Katanya cinta, katanya cinta, tapi ini apa? Tapi ini apa? Telah Anda simak program spesial Musik Fiesta. Simak kembali pada edisi berikutnya hanya di 103 Solo Pos FM. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari lantai 3 Gria Solo Pos. Saya Wahyu Panji. Saya Indra Saputra. Saya Ardi Sarjono. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Inilah 103 Radio Solo Pos. Radio Solo Pos Beyond Information. Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio. Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio. Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio. Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio. Saya Andi